Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin 2 November 2020 adalah hari pengenangan arwah semua orang beriman. Setelah perayaan semua orang kudus yang telah berbahagia bersama Allah di surga, pada hari ini kita diajak untuk mengenangkan dan mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal namun masih berjuang di api penyucian. Bahkan seluruh bulan November ini kita khususkan untuk berdoa dan berkorban, memohon kerahiman Allah atas mereka. Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa baik kita yang masih hidup di dunia ini maupun yang telah meninggal dan yang sedang berjuang di api penyucian, serta para kudus yang telah berbahagia di surga, tetap terikat dalam satu persekutuan gereja yang disatukan oleh Kristus sendiri. Doa dan permohonan bagi mereka yang telah meninggal dapat membantu meringankan segala hambatan dan noda dosa yang merintangi mereka untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah di surga. Peringatan arwah semua orang beriman ini juga memberi penghiburan rohani bagi kita bahwa kelak kita akan berjumpa kembali dengan saudara-saudari yang telah mendahului kita bersama Bunda Maria memuji dan memuliakan Allah dalam persekutuan semua orang kudus. Kita pun pada suatu ketika akan meninggalkan dunia ini dan pulang kembali kepada Bapa di surga. Tetapi kita percaya bahwa hidup atau mati, kita tetap milik Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Makabe, pasal 12 ayat 43 sampai 46. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang telah meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 12 sampai 34. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia telah membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apa faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengenangan arwah orang beriman. Kita orang Katolik percaya bahwa kematian bukanlah akhir hidup kita, bukan juga akhir dunia ini. Kematian adalah awal dari hidup yang baru. Kematian adalah transformasi tubuh dan jiwa kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kematian bagi orang Kristen adalah pintu gerbang ke tempat tinggal Tuhan. Umat Kristen percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan hidup itu adalah hidup dengan Tuhan, di mana orang-orang dari setiap bangsa, ras, budaya, dan bahasa yang percaya kepadanya akan bertemu muka dengan Tuhan, dari hati ke hati dengan Tuhan dalam satu rumah di dunia yang baru. Oleh karena itu, kematian bagi umat Kristiani bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Kematian bagi umat Kristiani adalah bagian dari hidup kita, karena hidup yang kita jalani adalah hidup yang kekal, yang berlangsung selama-lamanya. Saudara terkasih, Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita tentang kematian dan kebangkitannya. Yesus mati dan bangkit dari kematian dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kita ingat apa yang dikatakannya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu adalah iman Kristen, iman akan kebangkitan. Yesus telah menunjukkan kepada kita jalan menuju Bapa. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana memikul beban kita, bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan kita. Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa Ia mati untuk dosa-dosa kita dan telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya adalah kemenangan atas dosa dan maut. Sekarang setiap orang yang memiliki Yesus sebagai gembala mereka pasti akan mengikuti jalan keselamatan yang ditunjukkan sang gembalanya menuju Bapa. Mereka yang telah meninggal dapat masuk ke rumah Bapa dan akan tinggal bersamanya selama-lamanya. Itu adalah hidup yang benar-benar baru, hidup bersama dengan Tuhan, kehidupan setelah kematian yang tidak pernah akan berakhir. Saudara-saudariku terkasih, demikianlah alasan mengapa orang Kristen mendoakan anggota keluarga mereka yang telah meninggal. Kita berdoa untuk para leluhur kita, orang tua kita, dan sanak saudara dan keluarga kita yang telah berpulang dengan keyakinan yang kuat bahwa mereka semua tetap hidup bersama Tuhan. Mengikuti kitab Makabe adalah baik berdoa untuk orang mati. Setiap manusia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita membentuk satu komunitas dan keluarga, suatu persatuan umat beriman di surga dan di bumi, karena Tuhan kita adalah Tuhan atas orang yang hidup serta orang yang mati. Yesus Kristus adalah Tuhan kita, kepala dari saudara-saudari yang setia di surga dan di bumi. Dia adalah Allah sejarah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah Allah yang hidup. Secara khusus pada hari ini, pada hari pengenangan arwah orang beriman, orang Katolik berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian.
Karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia ini, maka layaklah bagi mereka untuk dikuduskan sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Api penyucian adalah tempat untuk itu. Api penyucian bukanlah api hukuman. Api penyucian adalah tempat pemurnian jiwa. Api penyucian bukanlah tempat penderitaan. Itu adalah tempat kerinduan akan Tuhan dengan segenap hati mereka untuk bertemu Tuhan lewat kesucian hati dengan kekudusan, seolah-olah mereka sendiri merasa tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan dengan segala dosa mereka. Mereka perlu dibersihkan dan dimurnikan agar dapat menjadi layak dan benar untuk melangkah ke kediaman Allah yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, saat kita berdoa pada hari ini, kita juga mengingat semua anggota keluarga kita yang telah berpulang. Kita mengingat mereka dengan penuh kasih, merasakan kesatuan lintas batas, yakni kesatuan keselamatan dengan mereka. Kita pun berdoa untuk mereka semua, agar Tuhan dapat mengangkat mereka untuk hidup bersamanya di surga, di mana tidak ada bayangan perubahan, di mana tidak ada derita dan maut. Di sana hanya ada cinta, kegembiraan, dan kebahagiaan surgawi dan kekal. Semoga demikian. Amin.